Sebuah pulau di Sunda kecil adalah ia yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama dari zaman Kerajaan Majapahit sebagai Lombok Sasak Mirah Adi. Berarti, kejujuran adalah permata kenyataan yang baik. Kini, Lombok dikenal sebagai negeri kaya budaya, tanah penghasil kain tenun nan indah, dan salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, dengan Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai timur epicentrum. Hadirnya banyak penguasa seperti Kerajaan Laek, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Selaparang, hingga Kerajaan Karangasem tak hanya berandil besar pada berkembangnya agama Hindu dan Islam di masa lampau, tetapi juga melahirkan akulturasi budaya dari Jawa dan Bali yang memunculkan pengaruh kuat bagi kehidupan tradisi masyarakat, termasuk suku Sasak, salah satu penduduk asli mayoritas di Lombok. Buroni nganakan kemudian seuang panggil ini si sang raja. Setelah dia lihat sama sang raja ini manjangan, ini kijang, kemudian dibunuhlah olehnya. Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari dua pulau utama ya, Lombok dan Sumbawa. Lombok ini adalah tujuan migrasi bangsa-bangsa yang berlangsung cukup lama, terus-menerus, sehingga di Lombok ini ditemukan banyak sekali variasi daripada adat istiadat, kemudian budaya dan sebagainya. Nah, berbicara tentang kebudayaan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan ini dia akan berhubungan dengan tiga aspek. Yang pertama, aspek yang berkaitan dengan norma dan nilai, ya, norm and values, ya, ini yang kemudian mewujud menjadi sistem teologi, cara berspiritual dan sebagainya. Kemudian ada yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang berpola. Inilah yang melahirkan tradisi, adat tradisi. Yang ketiga yang berkaitan dengan aspek hasil karya cipta rasa. Inilah yang mewujud menjadi hasil tenun dan seterusnya. Kain tenun adalah wujud wastra yang menjadi jati diri masyarakat Lombok. Ia telah jadi bagian dalam hidup masyarakat selama ribuan tahun. Kain tenun tak hanya indah, tapi juga mengandung nilai filosofis yang secara simbolik disampaikan lewat motif-motif yang beragam. Variasi motif ini sekali lagi dipengaruhi oleh akulturasi budaya dan kepercayaan yang hidup di Lombok dari generasi ke generasi. Seperti di Desa Bayan, Lombok Utara, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ada salah satu sejarah, istilahnya cerita dari leluhur kami, bahwa masuknya Islam ke Pulau Lombok itu berawal dari Bayan ini. Yang pertama dibawa oleh penyebar agama Islam yang berasal dari Baghdad. Nama beliau Gaus Abdul Razak, dan kemudian disempurnakan lagi oleh para walinya. Misalnya para wali dari Jawa Timur. Dan di sini alhamdulillah
Islamnya mulai berkembang dari saat itu. Pada sekitar awal abad ke-16. Perkembangan Islam di Bayan memang kokoh. Dipertegas dengan situs-situs Islam yang lestari, seperti Makam Petilasan dan Masjid Kuno Bayan yang berdiri sejak abad ke-17. Masjid Kuno Bayan Bele ini dengan luas areal 1 hektar 29 are dan dikelilingi oleh 6 bangunan makam. Yang di sebelah ini adalah makam-makam para penerima ajaran Islam di sini. Kalau ada acara ritual seperti Maulid, Idul Fitri, Idul Adha, mereka selalu memakai kain merah, kereng abang dan dodot jasa juga. Dan itu pun cara penggunaan pakaian tersebut ada khusus lah caranya. Seperti mungkin kalau kita naik ke Masjid Kuno ini dengan kita bangsawan, berarti kita harus memakai pakaiannya sejenis sampur namanya. Berarti kita harus menutupi lengan kiri. Dari segi pakaian pun kita sudah tahu mereka dari golongan apa. Soalnya kalau masyarakat biasa, mereka cuma pakai kemben biasa. Dan kalau masyarakat yang bangsawan, mereka pakai sampur. Kain tenun Bayan masih dibuat secara tradisional dengan tangan dan dibantu alat tenun sederhana dari kayu. Yang jadi ciri khas tenun Bayan itu sebenarnya banyak sih gitu ya kan, berbagai macam tempat gitu kan. Khususnya kalau kain itu rendong abang, itu khusus untuk adat ritual. Kalau rendong abang rejasa gitu. Kalau yang seperti saya pakai ini kayak lipak gitu, itu untuk acara formal gitu. Tapi diharuskan juga gitu ya, karena kita di sini itu kenapa tenun sampai sekarang masih dipertahankan khususnya Bayan ya di Lombok Utara ini, karena masyarakat adat sangat membutuhkan gitu. Kita di sini tujuan utamanya itu untuk mencukupi atau melengkapi pakaian masyarakat adat gitu. Makanya sekarang juga dengan adanya pandemi ini juga kita tidak begitu merasakan lah, karena masyarakat membutuhkan setiap saat gitu. Orang alam kita masih seperti kalau untuk upacara adat itu kita membedakan kan untuk upacara adat. Dulu juga awalnya semua kain tenun itu dari perwarna alam. Sekarang juga karena banyak konsumen luar yang butuh gitu, jadinya ya kita memperbanyak yang sintetis gitu. Jong itu singkatan dari junjungan. Kalau jong ini harus di atas gitu kan. Tapi ini dipakai pas acara ritual saja. Itu pun kita pakai acara formal. Dan ada meninggal juga, pati juga kita pakai. Jadi itu di atas saja gitu, di kepala gitu. Yang ini namanya lipa. Ini biasanya untuk kembar perempuan gitu ya, pasangannya kain poleng ini. Yang seperti saya pakai ini, dan ini rendong abang. Ini rendong abang yang khusus dipakai acara ritual gitu. Tapi yang punya rumbe gini itu khusus laki-laki gitu, karena dia harus makainya ngujung gitu. Pasangannya rejasa. Jadi kalau mau tanya ini beliau itu orang asli Bayan atau bukan, punya rejasa nggak gitu, pasti punya gitulah gitu ya. Sapu itu kayak udeng gitu untuk laki-laki. Memang dia dari Jawa, mungkin batiknya dulu dari Jawa. Dan ada juga kalau yang dibuat di sini itu khusus untuk kiai, dari benang putih dan yang putih polos. Kiai dan pengulu. Kain tenun bagi masyarakat Bayan dianggap sakral. Khusus motif, setelah Islam masuk, wujud makhluk hidup dalam motif tenun Bayan mulai dihindari atau disamarkan. Motif tumbuhan atau bebungaan kini menjadi lebih dominan. Pertanda pengaruh Islam masih kuat dijalani di Bayan. Di Desa Sukarare, Lombok Timur, para penenun berkarya dari beranda rumah masing-masing. Ciri khas kain tenun Sukarare adalah keistimewaan motif yang dirancang langsung dari kepala para penenun. Selain orisinalitas tersebut, kain tenun Sukarare
masih menggunakan pewarna alami untuk mewarnai benang-benang bahan dasar tenun. Ia dihasilkan dari kulit kayu mahoni, biji buah asam, daun sirih, juga kunyit. Sejarah Sukarare sebelum menjadi desa masih dipimpin namanya kepala adat. Kepala adat mulai dipimpin sama kepala adat tahun 1755 dengan dipegang pemerintah namanya Raden Anugrah. Pada waktu itu banyak sekali pohon kapas yang ada di desa Sukarare dan dilihat, nah ini sangat bermanfaat sekali, makanya dia membuat benang sendiri secara alami, tidak pakai yang modern-modern. Nah, makanya perempuan-perempuan yang ada di desa Sukarare kalau tidak menenun tidak boleh kawin. Itu mungkin dulu ya, kalau sekarang kan sudah modern, kami tidak permasalahkan. Sejak kecil, para perempuan di Sukarare sudah belajar menenun. Hingga ketika dewasa, mereka sudah pandai. Kepandaian menenun memang jadi syarat untuk perempuan Sukarare bisa menikah. Karena itu, ada ungkapan yang mengatakan, perempuan tidak bisa disebut perempuan Sasak jika tidak bisa menenun. Atau, gadis Sukarare belum pantas menikah jika tidak bisa menenun. Kita kan midang bahasa Lomboknya ya. Kalau bahasa abang kan apel. Kita midang sambil kita diajak kerja sama sang gadis. Nah, dia merengek-rengek juga mau dibantu. Tolong saya isikan penengol untuk motif, kita bantu. Nah, kalau dia capek, nah kita bantu lagi kan untuk ngumpuk-ngumpuk. Dan nanti kalau ada yang datang lagi, mungkin dulu kan banyak pacarnya, tidak cukup satu orang. Kalau satu pacarnya dikira tidak laku-laku. Makanya satu gadis bisa pacarnya 5-10. Nanti kalau kita tidak mau gantian, bertahan, cuma malah kita akan bertengkar. Nyawa taruhannya. Nanti mungkin di tengah jalan ditunggu kita. Nanti datang saya sebentar keluar, nanti datang lagi dia juga harus keluar. Makanya kalau bahasa Lomboknya pare rekat pare rau, Semarang cekat ini mau. Dia kan deh itu yang terjadi. Maka punya pare rekat pare rau. Ya, dan harus kita duduk rapi. Gini duduk rapi. Ya, sambil kita bantu malah giliran kita. Kadang-kadang kita disuruh juga ngumpul-ngumpul. Ya sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil ada hasilnya kita pulang gitu kan. Kalau dia benar-benar tertarik sama kita, dikasih kain. Kalau dia memang dia kan suka sama kita, pasti wajib sudah dikasih kain. Nah dulu, kalau sekarang kan HP saja yang main. Seperti kita kan sudah tersambung gitu kan. Tapi tetap walaupun tersambung, walaupun suka sama suka, tetap kita ngambilnya nyuri. Makanya hati-hati ke Lombok, di sana banyak pencuri. Gimana kita pas disebut kita pencuri, ibu bapak kita nyuri dulu baru kawin. Kalau mau kawin kan maling, dicuri. Kalau kita minta sama orang tuanya, pedang naga puspa nanti keluar sama bapaknya. Keunikan tradisi tersebut dan keindahan warna-warni kain tenunnya menjadikan Sukarare kini termasuk dalam daftar desa wisata unggulan dan tumbuh menjadi sentra tenun terbesar di Lombok. Namun, jika ingin menggali lebih dalam tentang kain tenun yang bisa menyembuhkan, datanglah ke kaki Gunung Rinjani, ke sebuah desa bernama Pringgasele. Penduduk asli Pringgasele diyakini berasal dari keturunan kerajaan Selaparang. Tercermin lewat asal kata Pringgasele. Pringga artinya generasi atau keturunan, dan Sela dari Selaparang, kerajaan kuno yang pernah jadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Lombok. Sejak pertama kali diperkenalkan pada abad 15 oleh Lebay Nursini, tokoh agama Islam dari Sulawesi, kain tenun
masih lestari dan bertahan hingga kini. Tenun Pringgasela itu mempunyai khas. Simple tapi ada keunikan dan ada filosofi di dalam motif tersebut. Yang kedua itu warna. Dari warna alam itu, dari dulu itu masyarakat Pringgasela itu bisa membuat warna dengan cara tradisional. Tenun di Pringgasela ini ya, menurut sejarahnya itu katanya dari zaman penjajah Belanda sudah ada. Dari zaman penjajah Belanda itu tenun ini sudah ditemukan katanya oleh orang Belanda, sehingga oleh orang Belanda itu juga punya inisiatif dulu untuk menanam apa itu namanya kapas ya dulu. Nah bahkan katanya kerja paksanya itu juga menanam kapas juga katanya dulu oleh orang Belanda itu. Pada zaman penjajahan Belanda itu hasil tenun orang di sini itu dibawa paksa ke Belanda katanya. Nah, pada tahun 1998 ya, sebelum bom Bali itu, ada orang Belanda ke sini. Orang Belanda ini yang bawa tenun, hasil tenun orang sini karena diambil dia dari museum di Belanda sana. Iya, katanya diambil dari sana. Nah, dia bawa ke sini itu dia mau menanyakan ini benar enggak produk ini berasal dari sini. Ya, saya mengatakan ya benar. Ini hasil tenun orang sini. Yang dia bawa dari Belanda itu namanya motifnya motif osak. Orang sini itu menyebutnya osak. Itu motifnya biasanya di orang sini itu motif yang sangat sakral sekali itu ya. Ya motif osak itu untuk dipakaikan selesai memandikan pengantin baru itu ya, dari selesai resepsi kemudian ada acara memandikan pengantin, maka osap tersebut yang dipakai sebagai pengganti handuk orang dulu seperti itu ya. Keunikan lain dari kain tenun Pringgasela ada pada motifnya. Banyak motif kuno yang tercipta dari proses semedi atau terinspirasi dari kehidupan masyarakat. Karena itu, selain dianggap sakral, beberapa motif diyakini bertuah untuk pengobatan. Motif khas yang khas Pringgasela itu yang dari nenek moyang itu yang ada namanya pancor boros, ada juga namanya bidadari ngamuk, ada namanya juga telaga ngembeng kayak gini. Ini yang ini nih namanya telaga ngembeng ya. Nah, kemudian kalau yang ini namanya motif pasung ya. Nah ini motif yang asli dari zaman dulu yang dibuat oleh nenek moyang itu, dibuat oleh orang dulu itu untuk mengobati orang yang lagi dalam pasungan. Artinya orang pasungan itu kan namanya orang kurang waras lah ya, sehingga dia dalam pasungan. Ketika dia dalam pasungan itu dibuatkan motif namanya motif pasung sebagai selimut tidur orang dalam pasungan tersebut, dan juga sekaligus sebagai obat menurut orang dulu. Ada juga namanya motifnya bidadari ngamuk. Ini untuk mengobati anak yang panjang tangan orang dulu. Orang dulu itu membuat motif itu sesuai sikon pada saat itu satu kejadian ya. Sehingga karena yang membuat motif ini dulu itu ya sangat-sangat gimana gitu ya, sangat sakral sekali dibuatnya katanya. Orang sufi lah kalau kita bisa bilang sekarang itu orang yang sangat dekat dengan ibadahnya sangat luar biasa, sehingga dia bisa menciptakan motif yang untuk berobat. Sama juga dengan dia membuat warna-warni dari alam ini katanya dari hasil halwat mereka, hasil halwatnya dia katanya, sehingga dia dapat warna-warni ini yang sekarang sangat sulit untuk kita tiru pas seperti ini. Ya bisa sih kita membuatnya, cuman sangat-sangat lama baru kita dapat warna seperti ini. Dulu saking sakralnya tenun Pringgasela itu tidak boleh dilihat. Itu khusus tempatnya bertenun orang itu. Jadi ada namanya oposan, dan juga dia itu dulu kalau bertenun itu tidak boleh dilihat 24 jam jadi. Kalau ada acara adat, misalnya ada acara adat desa atau gawe desa atau perkawinan bangsawan, itu khusus penenun yang membuat desain atau motif itu sendiri. Misalnya motif burung atau motif bunga, itu persis sekali burungnya hidup. Saking sakralnya orang tua dulu membuat desainnya 24 jam tidak boleh lebih. Besok ada acara, sekarang dibuat, besok pagi langsung digunakan. Masyarakat Pringgasela sejak 8 abad lalu masih menjalankan tradisi Boteng Tunggul untuk merayakan lestarinya kain tenun kuno bernama Tunggul yang usianya 850 tahun. Tradisi ini
tak hanya merawat ingatan akan kekayaan tenun Pringgasele, tapi juga upaya penting mencintai warisan Nusantara. Karena jalinan hidup yang erat terkait dengan kain tenun, suku Sasak percaya bahwa mereka lahir, tumbuh, belajar, hingga mati bersama tenun. Maka satu pesan singkat dalam kitab Lontar menjadi sebuah peradaban sejarah, kearifan lokal yang mendedikasikan kita sebuah jalinan rasa antara manusia dengan alam semesta. Sebab sejatinya manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa memiliki esensi rasa yang kuat sekali, bahwa kita dijadikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa dalam manifest yang satu, maka rasa yang satu, hatta dengan binatang sekalipun, terlebih kita dengan manusia. Zaman ini yang dapat kita simpulkan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, wabil khusus di NTB ini, boleh kita pergunakan, tapi dayanya, sumbernya jangan dirubah dan jangan dikuasai. Kenapa? Karena kita butuh kelanjutan-kelanjutan yang nantinya anak cucu kita agar sampai untuk menikmati dari sumber daya alam yang ada. Maka semoga dengan pupuh yang tadi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan piawai, dengan lihai, mana yang harus kita manfaatkan dan mana yang harus kita lestarikan. Mungkin sekedar itu dari sementika yang Piam sampaikan. Dalam perjalanan panjang kain tenun, kita pun menyadari betapa kain-kain ini tak hanya menjadi bukti akulturasi berbagai pengaruh kebudayaan dan kepercayaan yang kuat, tetapi juga pemegang teguh tradisi dan menjadi jembatan antar generasi. Lewat helai demi helai benang, lembaran demi lembaran kain, lantunan demi lantunan irama menenun, lewat cerita-cerita yang dituangkan dalam motif, kain tenun akan jadi bagian dalam hidup masyarakat Lombok selamanya. Kampung Yopo Reko maneh karo berita-berita Poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Ruang Karir, semangat berkarir. Dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bersama ahli dan praktisi, kami bongkar strategi sukses meniti karir global, semua yang perlu kamu tahu dari regulasi, persiapan kerja, hingga kisah sukses pekerja Indonesia di luar negeri. Saksikan Ruang Karir, Rabu 12 Maret 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. Dulur, poso bakal we bunga bareng program-program api nang JTV. Padanya ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Kultim kuliah 3 menit. Kampung Ramadan. JTV bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV, tegon ibadah. JTV 100% gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat. JTV 100% gawe wong Jawa Timur, JTV 100% Jawa Timur. Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, beragam menu pilihan kuliner akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, kali ini saya berada di sebuah tempat nongkrong kekinian yang berada di Tangerang Selatan, yaitu Broadway Alam Sutra.
Tempat ini menyajikan beragam menu kuliner dan di sini Anda selain bisa kulineran juga bisa bersuah foto. Kalian yang masih bingung di mana sih tempat untuk berakhir pekan, saya punya salah satu rekomendasi mengusung suasana unik ala Broadway di Amerika. Penasaran seperti apa tempatnya? Langsung aja kita masuk ke dalam. Untuk masuk area Broadway, Anda wajib memindai QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi, lalu petugas akan melakukan cek suhu tubuh dan memberikan hand sanitizer. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan di tempat yang akan Anda kunjungi, agar bisa nongkrong dengan aman dan hati pun juga senang. Broadway Alam Sutra Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, dibuka Oktober 2020 lalu. Sesuai namanya, tempat nongkrong ini mengusung suasana ala Broadway, jalan raya di kota New York, Amerika yang terkenal sebagai pusat industri teater. Tak heran konsep ini menarik perhatian masyarakat, terutama kaula muda. Jadi Tangerang sama, baru pertama kali kesini sih. Tempatnya bagus, menarik, terus kekinian juga. Pokoknya cocok buat foto-foto sama ya liburan sama pacar lah, mungkin lebih tepatnya begitu. Di sini sih tempatnya bagus, terus cocok untuk foto-foto gitu kan, dan konsepnya juga kayaknya kalau untuk di daerah Tangerang baru di sini sih yang kayak gini. Iya, banyak spot foto yang instagramable. Tak hanya sebagai tempat instagramable untuk bersuah foto, Anda pun bisa menjual dan membeli barang bekas dengan harga miring di Vintage Vibes, salah satu pre-love store di sini. Vintage Vibes menawarkan ragam pakaian, lukisan, hingga buku. Puas berbelanja, di sini pun Anda bisa menyalurkan hobi bernyanyi. Karena menjelang malam hadir live musik. Sebelum pulang, jangan lupa mengisi perut. Tersedia ragam kuliner mulai dari minuman kekinian hingga makanan Nusantara dan mancanegara, semua tergantung selera dan kantong Anda. Mbak, saya memesan waffle bowl dan gelato milkshake dengan harga berkisar Rp33.000 hingga Rp38.000. Bagaimana? Anda tertarik datang ke sini? Broadway buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 22 waktu Indonesia Barat, dan untuk masuk tidak dipungut biaya alias gratis. setelah lelah berkeliling dan bersuah foto, tidak ada salahnya beristirahat sambil menikmati ragam kuliner yang ditawarkan di sini. Dan saya memilih gelato yang rasanya begitu menyegarkan dan mampu membangkitkan mood saya. Dan sekarang saya mau lanjut mencicipi gelato saya dan gelato milkshake saya. Yuli Horisman, Setu Pratomo, JPM TV. Dari Tangerang Selatan, saya ajak Anda ke kota Serang untuk menikmati cobek sapi bakar. Nah, cobek sapi bakar ini disajikan dan dibuat dari Master Chef Jerry Andrean. Anda bisa mencobanya di rumah bakar rempah yang ada di kota Serang, dan tempat ini banyak dikunjungi pecinta kuliner. Kelihayannya dalam memasak membuat dirinya terdorong untuk membuka usaha kuliner, yakni restoran rempah bakar yang terletak di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Di rumah makan ini menyajikan 3 menu andalan seperti cobek sapi bakar, sate ayam, dan ayam bumbu rujak.
Semua menu makanan dimasak langsung olehnya dengan bumbu lokal dari pasar tradisional. Restoran rempah bakar ini baru berjalan 6 bulan dan selalu banyak dikunjungi oleh pecinta kuliner lokal maupun luar daerah. Untuk harga sendiri cukup ramah kantong, hanya dibanderol Rp30.000 hingga Rp40.000 saja sudah masuk paket lengkap. Di restoran ini sendiri rempah bakar lebih mengusungkan masakan Nusantara. Jadi di sini makanannya ada 3, kita cuma punya 3 dan ini emang signature dish kita. Ada sapi bakar cobek, sate ayam, sama satu lagi ayam bumbu rujak. Dan semuanya itu masakan Nusantara. Jam operasional? Untuk jam operasionalnya kita buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Dan kita buka setiap hari. Untuk harganya sendiri Bang bisa dijelaskan? Nah, untuk harganya sendiri affordable banget lah, oke. Dari 30.000 sampai 40.000 itu udah komplit paketnya. Udah ada sambal, udah ada nasi, udah ada kuahnya. Jadi ready nih. Pada tahun 2018, Chef Jerry pernah mewakili Indonesia di kompetisi memasak tingkat ASEAN. Dan di tahun 2020, dirinya menjadi pemenang lomba MasterChef Indonesia season ke-7. Chef Jerry sendiri sudah menyukai dunia masak bersama keluarganya sejak di bangku SMA, sehingga kini berbuah manis karena menjadi MasterChef sekaligus pengusaha kuliner. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Kurbi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada ngeati Ramadan takut ibadai bunga atine. Acara ini didukung oleh Pemirsa, biasanya kalau pagi-pagi dan lapar, sarapan yang kita makan itu kan bubur ayam. Nah, kali ini bubur ayamnya berbeda nih dari bubur ayam pada umumnya, yaitu bubur ayam goreng. Kira-kira seperti apa ya bentuk dari bubur ayam goreng? Yuk kita lihat liputannya berikut ini. Bagi Anda, para penikmat bubur ayam, tentu hafal ragam isian dalam semangkuk bubur ayam, yaitu suiran ayam, kacang kedelai goreng, cakwe dipotong kecil, seledri, bawang goreng, hingga kerupuk, lalu disiram kaldu ayam. Namun kini ada kreasi bubur unik, yaitu bubur goreng. Cara memasaknya, bubur digoreng bersama dengan daun bawang, daun bombay, sawi hijau, seledri selama 3 hingga 5 menit. Setelah siap, bubur goreng ini disajikan di atas piring dengan tambahan irisan timun segar, bawang goreng, kacang kedelai goreng, dan kerupuk. Kreasi bubur goreng ini berawal dari coba-coba sang pemilik melakukan inovasi terhadap dagangannya. Namun tidak disangka banyak pelanggan yang menyukai kreasinya ini karena rasanya yang lebih gurih. Awalnya man coba-coba, alhamdulillah banyak yang suka gitu ya, sampai sekarang. Yang ngebedain digoreng sama enggak gimana? Kalau yang bubur biasa juga ada, kalau bubur goreng lebih gurih lagi, kan pakai telur, sayuran gitu. Kreasi bubur dengan cara digoreng ini memang membuat banyak orang penasaran dan ketagihan karena sensasi rasa yang dihadirkan. Goreng saya penasaran, Mas.
Soalnya seumur-umur saya baru tahu ada bubur goreng. Makanya saya lihat di sini ada bubur goreng, saya coba. Mudah-mudahan saya cocok. Bubur goreng rasanya enak. Udah gitu dia beda sama yang lain, sama yang bubur-bubur biasa kan cuman ya begitu aja, standar. Bubur goreng ini terobosan yang yang baru dan belum banyak dijual. Udah gitu rasanya emang dapat juga. Enak, pas semuanya bumbu-bumbunya. Dan saya juga udah sering juga kesini sih, udah beberapa kali makan di sini. Bubur goreng dijual seharga Rp17.000 per porsi. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati sepiring bubur goreng Bang Juna, ada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta. Kalau tadi ada bubur ayam goreng, kali ini masih ada bubur ayam unik lainnya, yaitu bubur ayam yang dibakar. Kalau Anda datang ke tempat ini, Anda bisa memilih sendiri pemirsa topping apa yang Anda suka. Ada topping daging ayam, daging sapi, maupun ikan. Berlokasi di tepi Jalan Pantura, Kecamatan Tengah Tani, Cirebon, Jawa Barat, sebuah lokasi makan menawarkan menu unik bubur ayam. Aroma bubur yang diolah dengan arang kayu ini membuat pembeli tak sabar mencobanya. Biasanya bubur disajikan langsung dengan kaldu dan irisan daging ayam. Namun di sini bubur dibakar terlebih dahulu. Setelah aromanya semakin wangi, bubur diberi tambahan lauk. Lalu kembali dibakar sampai mendidih. Bubur dihidangkan selagi panas. Proses ini membuat cita rasa bubur semakin kuat dan gurih, sehingga berbeda dengan bubur pada umumnya. Bubur bakar yang orinya, yang ayam. Gimana rasanya? Panas. Panas banget yang pasti, tapi rasanya enak, nikmat. Pedagang bubur bakar Heni Irawati mengungkapkan, ide penyajian bubur dengan cara dibakar ini bermula dari keinginannya menyajikan menu makanan unik. Kini dalam sehari, Heni mampu menjual puluhan porsi bubur bakar. Ya luar biasa, aneh dia bilang. Enak gak? Enak banget. Begitu, makanya banyak yang penasaran. Ayo, yang penasaran boleh dong coba bubur bakar Artamara yang asli dibakar dengan arang. Ada 3 menu bubur yang bisa dipilih konsumen, yakni bubur bakar ayam, bubur bakar cakalang, dan bubur bakar tumpang koyor lengkap dengan irisan daging sapi dan kulitnya. Satu porsi seharga Rp15.000 sampai Rp20.000. Penasaran dengan rasanya? Sempatkan waktu mampir menikmati hidangan ini jika berkunjung ke Kabupaten Cirebon. Udin Pepeh, SMTV Cirebon, Jawa Barat. Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Pemirsa, biasanya suasana hujan itu paling enak makan yang hangat-hangat. Nah, saya punya rekomendasi makan bakso Malang. Adanya di Malang tentunya. Nah, bakso Malang ini berbeda dari bakso lainnya karena bakso Malang ini warnanya hitam. Bakso arang hitam. Gimana? Tertarik nggak mau mencobanya? Yuk kita lihat liputannya berikut ini.
Memasuki musim hujan, menikmati semangkuk bakso memang pas untuk disantap bersama orang yang kita cintai. Apalagi jika bakso tersebut berkuah pedas, dilengkapi dengan tetelan, tentunya semakin menggugah selera makan Anda. Salah satunya di rumah makan bakso ini. Bakso kuah pedas dan tetelan hadir di Malang dapat menjadi pilihan kuliner Anda. Di tempat ini terdapat beragam jenis pentol bakso seperti bakso kasar, bakso puyuh, bakso halus, bakso keju, bakso jamur, bakso hitam atau bakso charcoal, tahu, somai, gorengan, serta sayuran. Setiap harinya rumah makan ini menyiapkan hampir setengah kilogram cabai untuk kuah pedas. Bagi Anda pecinta bakso namun tidak suka pedas, jangan khawatir, karena di sini juga ada kuah kaldu yang tidak pedas. Jadi Anda bisa memilih sensasi kuah pedas atau kenikmatan kuah tidak pedas. Selain kuah pedasnya dan tetelannya melimpah, ada yang menarik di warung makan bakso ini, yakni bakso charcoal yang terbuat dari arang hitam. Berbahan daging seperti bakso pada umumnya, lalu diberikan campuran arang hitam atau active charcoal menjadi sisi unik pada pentol bakso ini. Arang hitam atau active charcoal merupakan bahan yang aman dikonsumsi serta memiliki gizi yang bagus, yang jelas tidak merubah rasa. Selain itu, pentol charcoal juga ditambahkan dengan potongan cabai untuk menciptakan sensasi pedas. Bakso yang nikmat diguyur dengan kuah pedas dan tetelan yang melimpah, Anda juga tak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Ognita Lukma, Jeffrey Siswanda melaporkan. Selain bakso arang hitam tadi, pemirsa, masih ada nih rekomendasi bakso yang menggugah selera Anda, yaitu bakso Sule yang berada di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten. Anda bisa datang ke sana dan mencoba sendiri kelezatan dari bakso Sule. Seperti inilah aktivitas keseharian Pak Sule, pemilik bakso Sule. Sule dibantu istrinya mendorong gerobak bakso keluar dari rumahnya menuju tempat mangkal di bawah jembatan Bogek, Kota Serang, Banten. Jarak jembatan Bogek dari rumahnya tak begitu jauh, hanya sekitar 300 meter. Kedatangan bakso Sule di jembatan Bogek sudah ditunggu warga, termasuk karyawan pabrik. Lokasi jualan bakso sangat strategis karena banyak karyawan yang tengah mengerjakan proyek jembatan. Sule berjualan bakso sejak 2015. Pria asal Boyolali ini terus bertahan berjualan bakso meskipun 2 tahun digempur pandemi. Menurut Sule, ia mangkal di bawah jembatan Bogek mulai dari pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Hal ini dilakukan untuk melayani pelanggan yang mayoritas karyawan atau buruh pabrik. Biasanya itu lebih dari 1 juta mungkin omset sekarang pandemi. Ya kalau satu mah masih dapat. Kalau sebelum pandemi gimana? Kadangnya lebih. Per mangkok Pak dijual berapa Pak? Ada yang 10, ada yang 7, ada yang 5. Kalau keliling kemana aja Pak? Keliling di Bogek tuh Pak. Kalau yang satu tadi? Di daerah Lipate. Berarti hanya seputaran Serang aja Pak ya? Iya. Kalau ini produksi sendiri Pak ya? Iya. Yeni, salah satu penggemar bakso Sule, bersama teman-teman tak pernah lupa mampir membeli. Udah sering beli di sini? Iya. Setiap hari apa gimana? Ya, kadang seminggu 3 kali, kadang setiap hari. Rasanya ada perbedaan dengan bakso yang lain? Oh, porsinya 7.000. Ya. Dibungkus kenapa dibungkus? Biar pulangnya cepat. Apa buat anak di rumah atau? Enggak lah, makan sendiri. Nggak pernah makan di sini? Enggak. Rasanya gimana? Enak. Biasa pakai kupat atau hanya bakso aja? Baksonya. Kebanyakan pembeli memilih dibungkus untuk disantap bersama keluarga di rumah. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten.
Duh, perut saya makin lapar nih melihat tayangan 2 bakso tadi. Tapi tenang saja pemirsa, saya masih punya satu rekomendasi lagi bakso yang lezat tentunya, yaitu bakso sum-sum tulang rempah-rempah. Tentunya dari namanya saja sudah kelihatan ya, bakso ini mengandung banyak rempah-rempah dan digemari banyak pecinta kuliner. Beginilah suasana kafe Bakso Bahenol yang berada di kawasan Desa Kemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kafe ini menjadi favorit para pecinta kuliner, khususnya kuliner bakso. Tempat ini memiliki menu spesial, yakni menu bakso sum-sum kuah rempah-rempah, yakni bakso yang dikombinasikan dengan sum-sum tulang sapi dengan kuah berbahan rempah-rempah. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan bakso pada umumnya. Hanya saja setiap porsi bakso sum-sum tulang sapi ini disajikan terpisah, yakni 2 mangkok, 1 berisi bakso, 1 mangkok lainnya berisi sum-sum tulang sapi. Untuk menyantap bakso sum-sum tulang sapi kuah rempah ini, pelanggan harus menyiramkan kuah rempah ke dalam lubang tulang yang di dalamnya terdapat sum-sum, baru kemudian dimakan dengan cara disedot menggunakan sedotan. Rasa kuah bahan rempah-rempah yang pedas dan hangat jahe ditambah gurihnya sum-sum tulang sapi dan lezatnya bakso menjadikan menu ini memiliki citra rasa khas yang berbeda dengan bakso pada umumnya. Selain itu, daging yang menempel di tulang menambah sensasi makan bagi pecinta kuliner untuk menikmati menu favorit ini. Saya pesen bakso sum-sum yang ori. Yang keberapa kali ini? Ini yang pertama kali dan sangat-sangat fantastik saya ngerasainnya karena sensasinya itu sum-sumnya itu tebel, 1. Kedua, kita waktu disedot itu dicampur kuah yang pedas itu luar biasa, seperti melayang. Pedasnya itu yang terutama. Sum-sumnya gede, terus kuah rempahnya itu pedasnya pas, terus jahenya juga pas, bikin anget badan gitu. Terus ada jeruk nipisnya juga, bikin segar. Pemilik kafe Bakso Bahenol, Akbar Arfansyah, mencoba membuat resep bumbu kuah bakso berbahan rempah-rempah yang diyakini baik untuk kesehatan, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Menu ini pun kemudian menjadi menu andalan dan favorit bagi pecinta kuliner. Jadi awal mula saya membuat kuah rempah ini terinspirasi karena saya mulai usaha ini semenjak pandemik ya, di mana kerjaan utama saya juga sedang goyang, tapi saya tidak goyang. Saya tetap semangat untuk mencari ide-ide baru di masa pandemik. Salah satunya saya membuat ide bakso dengan kuah rempah-rempah. Menu bakso sum-sum kuah rempah ini dijual seharga Rp30.000 per porsinya. Namun jika hanya bakso kuah rempah-rempah, harga per porsi hanya Rp10.000–15.000. Para penikmat menu bakso sum-sum kuah rempah ini tidak saja datang dari Sidoarjo saja. Mereka datang dari luar Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Umumnya mereka mengetahui menu ini melalui media sosial. Mujianto Primadi, JTV Sidoarjo. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Ruang
Inspired semangat berkarir. Dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bersama ahli dan praktisi, kami bongkar strategi sukses meniti karir global. Semua yang perlu kamu tahu dari regulasi, persiapan kerja, hingga kisah sukses pekerja Indonesia di luar negeri. Saksikan Ruang Karir, Rabu 12 Maret 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. Nggak boleh membuat kerusakan. Pesanan Nabi Musa tentang umat kepada umatnya. Jangan membuat kerusakan. Awal-awalnya ya memang kebersihannya kurang. Padahal kan an-nadhafatu minal-iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Tapi ya bersih, pangkal, sehat. Jangan sampai orang itu punya sifat pelit. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Pada sini kita Pak. Yo iya. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyup makaryo. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantukan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari.